terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Bukan selaku KSP. Banyak tamu yang berdatangan ya. Dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam. Siapapun. Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Nah, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja ya. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sebenarnya prihatin gitu ya melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau. Tentunya agak kaget juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menyatakan tentang adanya rencana dari sekelompok orang untuk mengambil alih Partai Demokrat. Apalagi kelompok orang tersebut berasal dari pemerintahan Presiden Pak Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Pak AHY tersebut. Supaya ini tidak menjadi informasi liar, saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang siapa orang yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud, karena pernyataan ini memiliki implikasi terhadap pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi, apalagi nanti ini menjadi sebuah informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengingkari dan ingin merusak tatanan demokrasi saat ini. Karena kedaulatan sebuah partai politik harus kita hormati. Demokrasi ini mensyaratkan adanya partai politik yang mandiri, berdaulat. Waduh, abang kok gara-gara abang Jokowi menang. Dia juga rupanya Jokowi, keren nggak? Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Pergerakan mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tidak disadari oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hai Indonesia, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ditulis Alifur Rahman di siword.com. Rengekan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kemarin sejatinya mirip anak di sekolah yang sedang rebutan mainan.
Lalu dalam posisi terjepit, si anak berkirim surat ke kepala sekolah. AHY bukan saja tidak tahu politik, bahkan tak tahu bagaimana realitas kehidupan yang sebenarnya. Bahwa perjuangan, perseteruan, dan kompetisi adalah hal yang sangat biasa dalam sektor apapun. Agus Harimurti Yudhoyono dalam segala bidang memang kalah dengan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko, baik dari sisi pangkat di militer hingga pengalaman berpolitik. Tetapi kalau itu menjadi puncak ketakutannya, itu jelas salah. Sebenarnya yang mengancam posisi Agus Harimurti Yudhoyono bukanlah seorang Muldoko. Dia hanya orang luar yang sedang diidolakan untuk bersiap maju di Pilpres tahun 2024. Justru yang mengancam posisinya adalah orang-orang terdekatnya di pengurus Demokrat Pusat. Saya dulu pernah ketemu dengan loyalis Anas Urbaningrum. Saya melihat bagaimana mereka tetap bergerak dan menempatkan para loyalisnya di berbagai posisi di pemerintahan agar logistik pergerakan tetap berjalan. Anas Urbaningrum dari dalam penjara juga terus memberikan instruksi secara berkala untuk membangun kekuatan, agar saat dirinya keluar nanti, panggung dan karpet biru sudah siap untuk dipakai. Anas Urbaningrum sendiri diperkirakan akan bebas di tahun 2023, setahun sebelum Pilpres 2024. Saya tak sengaja tahu cerita ini karena kebetulan rekan diskusi atau mentor pertanian teman saya rupanya saudara dari seorang Anas Urbaningrum. Maka kalau seorang Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengaku hanya berbicara soal pertanian dengan kader atau mantan kader Demokrat, saya jadi meyakini betul bahwa para kader itu memang bagian dari loyalis Anas Urbaningrum yang sudah siap untuk beraksi. Entah itu kebetulan saja Muldoko bercerita dalam klarifikasinya atau sebuah kode khusus kepada SBY dan AHY bahwa kata pertanian itu adalah simbol dari seorang Anas Urbaningrum. Maka dari itu wajar kalau AHY kelabakan dan panik, karena pergerakan Anas Urbaningrum sudah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Loyalisnya di Demokrat masih sangat banyak dan malah makin kian solid. Klaim soal kadernya solid dan berikrar itu justru mempertegas bahwa sudah tak ada lagi kader yang mau dipimpin olehnya. Benar-benar ia terjepit. Dalam sebuah diskusi, saya pernah mendengar cerita dari kader Demokrat soal cara Agus Harimurti Yudhoyono memimpin. Mereka bilang kalau di partai lain, pimpinan dan sekjen itu selalu terbuka pintunya, kapanpun. Begitu juga dengan rumah saudara Anas Urbaningrum itu. 24 jam terbuka untuk berbagai keperluan, sehingga kader bisa datang tanpa perlu bikin janji. Dan kalau kemalaman, bisa istirahat dulu di ruang tunggu. Nah, sementara seorang Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah kesempatan rapat kerja setelah turun dari panggung, langsung masuk hotel dan tutup pintu. Tidak bisa diganggu lagi. Sedangkan ketika Anas Urbaningrum menjadi ketua Partai Demokrat, kata mereka, pintu kamarnya selalu terbuka dan siap kapanpun untuk berdiskusi. Saya ketawa saja mendengar cerita itu, karena seorang Agus Harimurti Yudhoyono adalah anak dari mantan presiden ke-6 yang 2 periode atau 10 tahun berkuasa, anak ketua umum partai. Artinya kewibawaan baginya mungkin tak tersentuh oleh kader-kader di daerah dan harus melalui birokrasi panjang sebelum sampai kepada dirinya. Saya juga pernah mendampingi Hatta Rajasa saat masih memimpin Partai Amanat Nasional dan berkunjung ke Malaysia. Saya lihat memang dia cukup terbuka untuk berdiskusi dengan semua pengurus partai. Bahkan sanggup berdiskusi sampai larut malam, meski belum sempat beristirahat sejak pertama dia sampai.
Pada pemilihan presiden 2019 kemarin, saya juga pernah diajak kampanye oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Medan oleh seorang teman. Dari pengalaman itu saya juga bisa melihat bagaimana militansi Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto dalam melakukan konsolidasi. Jam 6 pagi, ia sudah harus di mobil dan siap jalan. Lalu balik ke hotel minimal jam 12 malam atau dini hari. Jadi ketika ada kader Demokrat cerita soal gaya seorang Agus Harimurti Yudhoyono memimpin, nampak jelas bahwa AHY selama ini tidak punya jiwa organisasi dalam berpolitik. Maka wajar kalau dalam kondisi seperti ini bukannya melakukan konsolidasi, malah curhat di depan wartawan dan mengadu kepada Presiden Joko Widodo. Jadi, kesimpulan saya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang selama ini mengira bahwa kadernya senyap karena solid, padahal air tenang itu justru menunjukkan kedalaman. Dan itu sudah terlambat untuk disadari hari ini. Bahkan kalau Agus Harimurti Yudhoyono atau pendukungnya melihat dan mendengarkan video ini, rasanya sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan posisinya. Loyalis Anas Urbaningrum pasti sudah menunggu momen-momen saat ini. Sabar menunggu SBY untuk mengundurkan diri. Maka ketika AHY dipaksakan maju, inilah yang terjadi. Sudah pensiun dini di militer dan kalah dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2017, tapi bermimpi maju untuk di Pilpres tahun 2024, sungguh benar-benar disayangkan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.